Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan membahas materi tentang Asmaul Husna. Anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita lafalkan dulu kalimat thayyibah basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Somad. 1. Al-Wahid. Sifat Allah Al-Wahid dalam tulisan Arab Al-Wahidu. Apa itu artinya Al-Wahid? Al-Wahid artinya adalah Allah Maha Tunggal atau Allah Maha Esa atau satu. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 163, Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu adalah dalil bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Wahid. Allah itu Maha Tunggal atau Maha Esa. Sekarang, bagaimana kita cara meneladinya bahwa Allah itu mempunyai sifat Al-Wahid? Yang harus kita teladani dari sifat Al-Wahid yaitu bahwa kita jangan menyekutukan Allah dengan apapun juga. Menyekutukan artinya menduakan, mencari Tuhan selain Allah. Perbuatan menyekutukan Allah disebut syirik. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Jadi, janganlah kita menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun juga. Banyak terjadi misalnya orang ketika mengalami kesulitan, dia meminta bukan kepada Allah, meminta pertolongan bukan kepada Allah. Dia malah mendatangi kuburan misalnya, atau mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat. Di situ dia minta petunjuk, mohon pertolongan kepada selain Allah. Itu namanya adalah perbuatan syirik. Hal ini sangat bertentangan dengan sifat Allah Al-Wahid. Dua, Al-Ahad. Sifat Allah Al-Ahad dalam tulisan Arabnya itu lihat sendiri yaitu Al-Ahadu. Kalian dapat lihat Al-Ahadu. Apa artinya Al-Ahad? Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Esa artinya satu. Dalilnya bahwa Allah adalah Maha Ahad, Maha Esa adalah firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, itu adalah dalil bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Ahad, terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat ke-1. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menyikapi sifat Allah Al-Ahad ini? Sikap kita sebagai seorang muslim wajib ditanamkan keyakinan dalam hati kita bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita memohon pertolongan. Allah itu adalah Tuhan yang esa. Keesaan Allah itu meliputi esa dalam zatnya, esa dalam sifat, esa dalam perbuatan, dan esa dalam beribadah kepadanya. Apa maksudnya bahwa Allah itu esa dalam zatnya? Maksudnya adalah
Allah itu tidak terurai, terdiri dari bagian-bagian seperti manusia atau makhluk yang lainnya. Misalnya manusia itu adalah terdiri dari kulit, daging, tulang, darah, dan sebagainya. Kemudian ada juga mata, hidung, telinga, dan lain-lain. Sedangkan Allah itu tidak terurai seperti manusia. Allah itu tidak membutuhkan apapun. Allah itu maha kaya. Allah tidak membutuhkan mata untuk melihat. Allah tidak membutuhkan telinga untuk mendengar. Itulah bahwa Allah itu adalah esa dalam zatnya. Sedangkan esa dalam sifatnya artinya sifat-sifat Allah itu adalah berbeda dengan semua makhluknya. Makhluknya memiliki sifat tapi berbeda dengan sifat Allah. Sifat Allah itu adalah sifat yang maha sempurna. Itu terdapat dalam Asmaul Husna. Ada berapa? Yaitu ada 99. Itu adalah esa dalam sifatnya. Kemudian esa dalam perbuatan artinya semua makhluk yang ada di muka bumi adalah ciptaannya Allah. Semuanya adalah perbuatan Allah, ciptaannya Allah. Apa yang dikehendaki Allah untuk diciptakan, maka dia akan menjadi. Kun fayakun. Apa yang dikehendaki Allah, niscaya akan terjadi. Itu adalah esa dalam perbuatannya. Dan esa dalam beribadah kepadanya artinya hanya kepada Allah lah kita beribadah. Tujuan kita beribadah hanya kepada Allah. Itu namanya Allah Maha Esa. 3. As-Somad. Sifat Allah As-Somad. Dalam tulisan Arab dapat dilihat As-Somad. Apa artinya As-Somad? As-Somad artinya adalah Allah maha dibutuhkan atau Allah tempat bergantung semua makhluk. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat yang kedua yang berbunyi Allahus Somad. Allah lah tempat bergantung semua makhluk. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini senantiasa bergantung kepada Allah. Senantiasa selalu membutuhkan pertolongan dan kasih sayang Allah. Nah sekarang bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim untuk meneladani sifat as-somad ini? Sikap kita hendaklah memohon, berharap, dan meminta perlindungan serta pertolongan hanya kepada Allah. Bukan kepada yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah cara kita meneladani sifat as-somad. Anak sekalian, mungkin cukup pembahasan kita tentang Asmaul Husna kali ini. Lain kali kita sambung lagi insya Allah. Kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.